Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami yang keempat. Nah, pada pagi ini kami akan mewawancarai mengenai pembuatan makan. Nah, sebelumnya kami sudah bersama dengan ibu pemiliknya, yaitu mungkin bisa mengenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemilik usaha Lamang Tapai Padang Pasir. Perjalanan kami dimulai dari Kota Padang, Sumatera Barat, daerah yang dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Di antara beragam warisan leluhur yang masih dijaga hingga kini, terdapat satu makanan khas yang tak hanya lezat, tetapi juga penuh nilai kehidupan dan ilmu pengetahuan, yaitu Lamang Tapai. Sebagai putra-putri Padang, kami ingin mengenalkan bagaimana makanan ini menjadi cerminan harmoni antara budaya, sains, dan kebersamaan. Lamang Tapai merupakan makanan tradisional Minangkabau yang biasanya disajikan pada hari-hari besar seperti Idul Fitri, pesta panen, atau acara adat. Lamang dibuat dari beras ketan yang dimasukkan ke dalam bambu berlapis daun pisang, kemudian dibakar hingga matang. Tapai sebagai pasangan lamang terbuat dari ketan hitam yang difermentasi dengan ragi, menghasilkan rasa manis, alami, dan aroma khas. Namun, lebih dari sekedar makanan, proses pembuatan lamang tapai mengandung nilai sosial dan spiritual. Aktivitasnya dilakukan secara bersama-sama, melibatkan seluruh anggota keluarga. Inilah bentuk nyata dari gotong royong. Untuk usaha Lamang Tapainya ini berdiri sejak tahun berapa? Oh, ini merupakan usaha dari orang tua yang berdiri sejak tahun 1958. Kemudian kami adalah generasi kedua setelah orang tua kami. Kemudian itu apakah dari pembuatan Lamang Tapai ini ada makna budaya di balik tradisi pembuatan Lamang Tapai di daerah ini? Pembuatan Lamang Tapai ini bisa jadi merupakan sebagai budaya kebersamaan dan rasa syukur masyarakat terhadap adat istiadat yang ada di Minangkabau. Oh iya Bu, bahan-bahan alami apa aja yang Ibu gunain dalam proses pembuatan Lamang Tapai ini? Pembuatannya, bahan-bahannya semuanya alami, seperti beras ketan, kemudian ada daun, ada santan, ada bambu, ada garam. Nggak boleh halangan atau gimana Bu, mitos-mitos gitu Bu? Kalau itu Ibu rasa cuma mitos. Iya, tapi sebenarnya itu mungkin sebagai untuk menjaga kebersihan aja. Cuman itu mitos. Terus bagaimana proses pemanasan pada pembuatan lamang, kayak dalam bambu itu mempengaruhi rasa dan tekstur atau bambu itu? Enggak, bambunya cuma biasa aja seperti bambu. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita talang gitu namanya kan, jenisnya agak tipis, bukan bambu yang tebal itu kan. Cuman itu akan mempengaruhi ketahanannya. Kalau lamang yang masih dalam bambu untuk 2 hari itu lebih tahan daripada yang di luar bambu. Kalau yang udah masak itu, makanya dikeluarkan 2 hari atau mungkin ada cepat basinya. Tapi kalau dalam bambu bisa 2 hari 3 hari. Ibu, bagaimana konsep perubahan fisika dan kimia terjadi selama Perubahan Lamang Tapai itu, kalau sebenarnya itu kalau lamang itu kalau dimasukkan ke dalam bambunya kemudian dikasih santan dimasak, itu kan terjadi proses proses pematangan itu namanya ya, pematangan dari yang belum masak menjadi masak. Kemudian masaknya itu kita lihat kalau udah mengepul asapnya itu berarti udah masak. Tapainya sama seperti kita masak ikan biasa, kita masakkan, misalnya ukurannya kalau untuk 1 gantang tapai itu 1 gantang pula airnya. Ya, 1:1. Nah, setelah masak, setelah matang, kita itu dinginkan, ditempatkan di baju, tempat terserah. Setelah itu kita kasih ragi, raginya pun 1:1. 1 gantang itu 1 bulat itu cukup. Kan udah ada siap tuh. Kemudian setelah itu baru difermentasi selama 2 hari. Iya guys.
pembuatan lamang, terjadi proses perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas dari api berpindah melalui dinding bambu ke beras ketan hingga matang. Energi kimia dari kayu bakar berubah menjadi energi panas. Pemilihan bambu dan daun pisang juga menunjukkan pemanfaatan sifat bahan alami yang tahan panas dan tidak mudah terbakar. Pada tapai terjadi fermentasi, yaitu proses kimia di mana mikroorganisme dalam ragi Saccharomyces cerevisiae memecah pati menjadi gula, lalu menjadi alkohol dan asam. Proses ini menimbulkan perubahan aroma dan rasa, menunjukkan adanya perubahan kimia permanen. Dari sisi biologi, pembuatan tapai melibatkan mikroorganisme yang berperan dalam proses metabolisme tanpa oksigen atau anaerob. Aktivitas ini menghasilkan energi dan zat gizi baru seperti vitamin B kompleks. Selain itu, proses lamang tapai juga mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, karena semua bahan berasal dari alam sekitar seperti bambu, daun pisang, kelapa, dan ketan. Dari segi IPA, kegiatan ini mengajarkan hubungan antara energi, zat, dan juga makhluk hidup saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Lamang tapai memiliki nilai budaya dan ilmiah yang saling berkaitan. Di sisi budaya, lamang tapai melambangkan keseimbangan hidup antara kerja keras dan rasa syukur, serta mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan, pelestarian tradisi masyarakat Minangkabau. Sementara itu, dari sisi ilmiah, proses pembuatan mengandung konsep sains seperti perpindahan panas, perubahan fisika dan kimia, serta fermentasi oleh mikroorganisme. Melalui enosains, lamang tapai menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan dan budaya lokal saling terhubung serta dapat dijadikan sumber belajar yang kontekstual dalam pembelajaran IPA.